Halo, Om Swastiastu. Hey, selamat siang semuanya. Kalau misalnya ini ditayangkan malam, ya selamat malam bagi yang nonton di malam hari. Terima kasih. Hari ini bertemu lagi dengan saya Jun Bintang. Dan tamu spesial saya di hari ini adalah beginner senior, bertalenta tinggi. Udah diakui di tingkat nasional, bahkan di luar negeri. Karena kemarin waktu saya ke Jepang, beliau amat terkenal sekali. Bahkan penari-penari Jepang bermake up seperti beliau. Dan nggak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk Rock Killer untuk baju yang saya pakai. Dan kita sedang berada di acara yang paling ditunggu saat ini. Ngopi keliling bersama Kopi Banyumatis, legenda rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru. Udah dolar nih. Tuh, gimana nih sebagai ahli kopi dan pencinta kopi Bali. Gimana? Kopi itu cuma ada dua jenis. Apa itu? Kopi enak sama kopi nggak enak. Nah ini masih ada kopi enak. Kopi Banyuwangi memang kedal. Oke, kita langsung saja menjemput beliau. Karena beliau adalah orang yang keren. Dengar-dengar juga pernah menjadi guide Jepang gitu ya. Dan langsung saja kita jemput. Nah, beliau udah siap kayaknya. Wah, udah ready banget nih. Hai, konnichiwa. Konnichiwa. Beli cedek. Oke, ini dasai. Beli cedek, kita pakai seatbelt dulu. Sebelum kita jalan. Osashiburi desu ne. Yoroshiku. Hai, seatbelt. Seatbelt. Manying san beliin tiang Jepang harus pasang. Seatbelt kan seperti nyanyian di hari tahun baru apa? Gimana nyanyian tuh deh? Si tembel. Itu jingle bell. Itu jingle bell. Genki beli cedil. Kita sambil jalan ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang kesibukan beli sebagai pelawak senior. Nah, beli cedil kapan memulai karir sebagai seorang cedil? Nah, kalau cedilnya muncul itu tahun Siu sangangatus. Nah, ulung daso sio. Oke. Tahu. Siu sangangatus 1900. Ulung daso sio. Ulung daso. Iya. Sio daso ulung. Sio daso ulung daso sio. Berarti Siu sangangatus sio daso ulung. Sio daso kutus. Berarti tahun berapa tuh beli? 1998. Udah lama ya beli ya. Itu sebelum beli beli kan beginner senior nih, bisa kerawitan, bisa ngigal. Nah gini. Kok tiba-tiba tadi cedil sih? Bukan tiba-tiba. Mainkan beli. Ini memang bagaikan bak halilintar ya munculnya. Cepat begitu deg-degan. Sebenarnya saya orang kerawitan. Orang kerawitan. Ya, kalau bahasa di akademisnya kerawitan, orang kerawitan berarti jurusan saya kerawitan, artinya saya penabuh lah gitu. Ya. Seniman gamelan, seniman kerawitan. Ya. Di satu sisi saya sebagai seniman tari. Ya. Itu dilihat oleh teman-teman di lingkungan desa saya ya. Nggih, begitan. Di Nike nggih. Ya. Seniman tari, Ini serius beli ya? Serius ya? Wah, Aquarius. Terus beli seniman tari, seniman tabuh. Itu aja yang saya geluti dari kecil sampai besar, sampai sekolah SMP, SMA, di perguruan tinggi, itu aja. Emang beli lucu nggak dari kecil? Tengal saja gitu. Itu kenapa? Tengal, saya bangga ya dengan kata tengal itu ya. Karena
seperti baju kotor ya, Ya. dicuci. Berarti kotorannya hilang. Semakin sering dicuci, semakin dia kotorannya hilang, semakin menampakkan baju itu bersih dan indah. Maknanya beli? Maknanya semakin sering kita pentas, baru awal-awal kita artinya pemula menjadi seniman ya. Apalagi seni pertunjukan salah satunya Bondres seperti ini. Nah, pasti tengal ya. Tengal ya. Tapi di awal-awal bangkitnya Cedil, ada Cedil nih kok, beli merasa nggak nih? Wih, belum semua orang tahu kan? Ya. Belum seterkenal sekarang kan? Ya. Gimana beli? Merasa ini nggak beli ada itu nak gede nih ya? Oh, kalau yang seperti itu, nah begini. Ya. Sebelum Cedilnya muncul yang seperti ini, Ya. saya dulu pernah mencoba dengan riasan yang Makeup berbeda. Gimana tuh beli? Seperti riasan apa yang ada goretan di sini seperti gokong. Gokongnya itu ya, yang seperti monyet seperti itu. Ada pernah juga riasan seperti delem. Ya. Masih mencari-cari jati diri ya beli ya? Oh, karena kebetulan waktu itu cuman lawakan di hari ulang tahun Skotrune, kemudian lawakan di Premon atau Calon Arang dadakan pada waktu itu, bahkan itu cuman hore-hore aja sebentar aja, tidak saya lanjutkan dan saya tidak berpikirkan bahwa itu yang menjadi tolok ukur kefokusan saya, tidak, bukan itu. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya kan seniman karawitan, seniman tari. Nah, cuman itu aja, seniman karawitan, seniman tari. Di pagi sampai siang sampai sore latihan main gamelan, gamelan apapun. Karena beli juga punya sanggar ya? Ya, setelahnya. Ya, oke. Ya, karena masih di jenjang sekolah kan tidak sempat kepikiran punya sanggar seperti itu. Cuman dari pagi sampai sore belajar menggambal, cuman itu aja terus. Perkelep di gamelan aja. Memang 100% jiwanya beli itu seniman. Iya, 500% itu lebih. Kemudian dari sore sampai malam itu menari. Terus begitu. Artinya menjadi sebuah rutinitas. Rutinitas yang tak intinya. Apakah bisa dibilang Cedil ini lahir dengan tidak sengaja beli? Mungkin karena hasil hubungan gelap dari pemerkosaan yang sangat beringas ya. Antara siapa atau siapa? Antara ya Ce dan Dil ya. Oh ya, Ce dan Dil. Oke. Ce ini memperkosa Dil. Akhirnya setelah hamil, setelah ya bagaimana? Muncullah Cedil yang tidak diharapkan. Tapi emang cara nak beling kan? Cara beling ngulung bertele panak sing diharapkan ngulung. Dia leka di Cedil kita beli. Dia leka di Cedil, bahkan tidak disangka, tidak dinyana. Ye, ane kene leka aku dia. Jalanin kan segitu li. Tapi beli merasa nggak seperti yang beli bilang sebelumnya nih ke Cedil ini masuk san Cedil di jiwa beli ini terpaksa diikuti. Gimana beli? Begini, karena kalau dilihat dari prosesnya ya, Cedil ini muncul gara-gara organisasi atau Himpunan Pramuwisata Indonesia. HPI. Provinsi Bali. Hubungannya dengan Cedil? Nah, begini. Anda tahu ubung itu kan daun bino ya. Itu ubung. Nah, kemudian benang merahnya kenapa HPI, saya sebutkan HPI karena saya tidak bisa melupakan proses itu. Ya. HPI Himpunan Pramuwisata Indonesia ya, daerah Bali ya, berkumpul membuat sebuah seni pertunjukan drama gong. Ya. Tahun 1998. Mungkin sebelumnya itu udah pernah bikin. Nah, yang seingat saya tahun 1998 saya diminta untuk ikut di dalam pementasan drama gong itu. Tapi beli tergabung dalam organisasi ini? Iya, karena beli guide ya? Iya, saya dulu pernah kerja di pariwisata ya, untuk staf luar atau
supaya pangaluh orang gaib ya. Setap luar, kalau setap dalam kan gaji, yang setap luar ngandeleng gitu kan kos-kos ngatang-ngatang tamu. Takkan Nihongo umai dah. Nah, negara ini Hongko seng-seng umareta. Seng-seng umareta. Ayo sore deh. Terus? Nah, gini. Sapi. Dah, oke. Oke. Antara bahasa Jepang, bahasa Indonesia lupa beli ya. Apa orang nih, Be? Wow. Kan gini. Dicari sama teman kayak domestik. Ya. Waktu itu saya sebagai penabuh mewakili Kabupaten Gianyar. Ya. Gong Kebiar. Nah, berarti aktivitas saya di latihan Gong Kebiar. Paginya kerja sebagai guiding. Ya. Kan? Terus begitu, suatu ketika proses latihan gamelan Gong Kebiar dipanggil oleh teman guide domestik, diminta untuk ikut menari drama gong. Pentas perdana katanya di Jagapati. Oke. Di desa Jagapati. Ya. Saya ingat betul proses itu, tak bisa saya lupakan. Ya. Beli sebagai? Nah ini dah. Oh, oke. Nah, setelah saya datang ke sana serba asing, bingung saya harus apa. Kakengken nih, tiang dah diaput, yang sing nawang, yang sing bisa mau kene-kene. Belum terbayang Pak belum terbayang. Inilah kedurhakaan yang memperkosa janin ini sehingga muncul dari swarga loka ya. Cetusan dari uli ijek ada tekan ya kawah candro di muka. Tiba-tiba make up ini keluar. Begini. Ketika dalam kebingungan itu, rasa malu, rasa ingin pulang, tapi tidak dikasih oleh teman-teman. Karena beli bingung harus ngapain kan? Harus ngapain. Karena saya berpikiran sekedar hadir saja sebagai anggota HPI waktu itu, sekedar hadir aja. Tapi bawa alat-alat rias dan pakaian ala kadarnya. Artinya sudah ada sedikit persiapan. Ya, karena memang diminta untuk ikut. Kan otomatis saya harus bawa. Siapa tahu di sana nggak ada, ini yang saya pakai. Ya. Kalau sudah ada, itu yang saya pakai. Ya. Nyatanya memang nggak ada, memang harus ngabuh pendidikan. Ya. Nah, saya kan bingung. Katanya saya sebagai punakawan. Ya. Nah, lantas saya tanya ceritanya dalam cerita drama gong, saya alur ceritanya bagaimana, seperti ini, bla 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 bla. Ya. Udah mulai drama gongnya, saya sampai bingung, saya ini harus bilang apa? Kapan saya keluar? Iya betul. Nah, saya pakai riasan ini. Padahal riasan ini seperti ini, cedil sekarang yang disebut cedil ini sudah saya pernah pakai tahun 1987. 87. Oke. Ampun gentan. Tahun 1987, cuma tidak ada suara karena pada saat itu kan sendera tari. Oke. Kan ada dalangnya. Iya. Tinggal bergerak. Ya, saya cuma pakai ini. Terus pentas yang sekarang ini tahun berapa? Itu udah di Jagapati tahun 1998. 98. Ya. Oke. Nah, saya gabungkan riasan yang pernah saya pakai dengan ala kadarnya kain tidak sempat saya atur karena cepat-cepat kan? Ya tegul kan, karena cepat-cepat. Dan tidak pakai baju waktu itu. Oke. Tidak pakai baju rompi apa. Tapi pakai kaman. Pakai kaman ya, kain seperti itu udah yang hijau, warna hijau. Iya. Terus itu aja, kain awet-awetan. Kain putih itu pun robek-robekan atau breng-breng dan sebagainya. Pokoknya awet-awetan, tidak ada persiapan. Karena saya masih konsentrasi ke Megamel mewakili Kabupaten Gianyar waktu itu pada tahun 1998 waktu itu ya. Ya pokoknya peristiwa yang tidak bisa saya lupakan. Ben sakit pada saat latihan, ben kelam, ben ke dokter, ben kena sakit pangkiang, ben peroboga, pokoknya Tapi karena jiwa profesional beli lakoni. Karena semangat menjadi abdi seni. Sehingga betari nyurianin yang sampun damu hide serius, tulus, ikhlas ngabdi terhadap seni. Akhirnya apa yang terjadi begitu detik-detik akan keluar, saya ditanya oleh pemeran sebagai tokoh Raja Buduh, Pak, nanti namanya siapa biar gampang saya manggil. Saya tidak punya nama, belum punya nama. Bapak segera akan keluar. Nah, langsung saya tanya. Itu dalam keadaan pentas, Bli? Ya, di belakang tamu, betul. Ngeri nih. Terus lebih ngeri dari kapal Concorde ya yang jatuh di Samudra Pasifik. Nah, seperti itu. Nah, kan begini. Ya seperti bumi dihantam bulan ya, Pak.
akhirnya Nah, awak beli orang. ya, akhirnya dinosaurus ya semuanya hancur ya karena ada batu meteor yang adik-adik kamu lakukan. Ayo. Gini. Nyen ada aneh Pak, nyen ada aneh. Ya, depannya ada aneh. Nah, lantas langsung saya tanya kepada tokoh yang jadi raja itu, ya pasangan saya siapa namanya? Oh dia namanya Cedol gitu. Oh Cedol. Ya, saya cedel aja. Ya langsung keluar. Cedel gitu, langsung keluar. Ya Pak, maksudnya gini, Pak, Bapak namanya siapa? Lah, saya kan balik tanya. Ya. Yang pasang saya yang di panggung kan dia sudah keluar. Beli sudah di panggung tapi belum tahu pasangannya siapa. Betul. Wah keren. Ya betul. Yang di panggung itu kan teman saya namanya Cedol. Cedol. Nah itu makanya saya tahu dia namanya Cedol atas pemberitahuan Raja Buduh ini. Masih di belakang panggung. Oke. Itu namanya siapa? Cedol. Oke, saya Cedel. Pak, cepat keluar, langsung keluar. Wow, luar biasa. Detik itu. Luar biasa. Berarti kan janin yang tidak diharapkan ini. Begitu keluar, nyambung nggak? Lucu nggak? Begitu keluar saya nggak bisa ngomong karena kebetulan bibir caket ya, karena ngejar grogi dan lain sebagainya. Penonton sudah tertawa semua. Konen beli ngomong? Belum ngomong karena bagi saya mereka tertawa melihat saya gregetan sempoyongan datang jalan pelan-pelan dengan riasan seperti ya dikatakan oleh beberapa itu seperti riasan bangke ya. Bangke gitu. Tapi itu karena penonton ketawa membuat jiwa beli lebih percaya diri. Akhirnya saya merasa sudah menguasai mereka karena belum apa-apa saya istilahnya belum apa-apa saya buka barang dagangan sudah diambil oleh dia. Iya. Berarti udah laku. Tapi beli belum ngomong nih. Nah, dapat suara kecil tuh. Begini, ternyata memang ini lagi-lagi berkah dari Tuhan. Ya. Suara kecil itu sudah terbiasa saya lakoni ketika masih kecil, main layangan, mencari ikan di sungai, di sawah, di batu bulan. Ya, oke. Terus gimana suara kecil itu? Suara kecil seperti itu kan? Wah, Maya bola layang na weh, layang bodoh, layang celepuk. Seperti itu. Ya. Sudah sering saya lakukan, makanya tidak asing saya membawakan dan tidak merasa kenyal sakit enggak. Itu ya. Ya kecuali serak atau panas di kerongkongan di tenggorokan itu baru terasa agak maksa. Bisa nggak dikatakan bahwa suara kecil itu memang pionirnya memang Beli Cedel? Suara kecil itu. Betul, karena dari dulu masyarakat terperangah karena mungkin dikira arti mungkin menurut mereka kok ada Bonres dengan suara seperti ini. Mungkin unik yang dilihat. Nah, begitu yang didengar, dilihat. Begitu memulainya proses dan banyak lagi dagelan yang lain, ada beberapa pelawak yang memang memakai suara seperti Beli merasa bukan tersaingi ya, kalau kita punya pakem yang berbeda-beda. Beli merasa nih rageng lah nih. Ada yang mana? Merasa nggak Beli gitu? Apa nyengit tadi? Ya. Gimana? Karena mungkin perasaan itu siapa saja punya perasaan seperti itu. Artinya Beli punya perasaan itu? Ya. Ya, oke. Sama halnya saya bikin layangan. Ya. Layangan kreasi. Anggaplah layangan kreasi burung cendrawasih. Ya. Nah, lantas ada di sebelah sana yang menaiki yang nunjuk layangan juga burung cendrawasih. Di cara layang lago, berarti kan kita semua punya perasaan. Padahal kita sudah tahu itu bukan layangan. Nah, seperti itu juga. Saya punya perasaan seperti itu, tapi setelah saya pikir-pikir, loh, berarti yang saya lakoni ini menginspirasi orang lain. Ya, membuat orang lain terinspirasi. Makanya dia ikut ke jalur saya kan jadinya. Oke. Lebih ke bangga lah Beli ya. Bangga jadinya. Bangga ya. Bangga jadinya. Senang jadinya. Iya. Kok malah anak-anak yang keluar sekolah sambil bawa layangan dia ikut-ikutan mengikuti suara saya. Suara Cedel. Oke. Ya, baru-baru munculnya itu. Itu banyak sekali yang ikut-ikutan sampai para penyanyi ya. Semua semua banyak yang ikut-ikutan. Nyanyi. Ada dengar.
Nah, artinya loh, saya tidak kepikir kok jadi booming seperti ini. Ya. Apa yang mengkada ya, apa yang menyebabkan? Ya saya dalam hati, di perasaan saya, oh silakan. Kalau memang ini baik untuk Anda silakan, why not? Ya. Kalau memang ini sehat menurut Anda, why not? Silakan. Oke. Sama halnya saya saat menjelaskan sesuatu kepada tamu, tamunya senang dan nyaman, oh silakan. Ya. Tamunya senang dia naik ke Arshop, belanja ke Arshop, oh senang, silakan dengan senang hati saya. Karena saya dapat susu. Untungnya kan saya. Iya betul. Tamunya senang, nyaman dia belanja, tapi untungnya saya. Ya. Begitu juga ini. Banyak teman-teman atau orang-orang yang mengikuti, meniru, bahkan persis sekali ya. Seperti apa yang saya lakukan. Tetap aja pionirnya Bleachdale ya. Ya, untungnya saya jadi. Ya. Memang dari segi hal yang lain ada untungnya dia. Dari segi finansial. Mungkin Ya. silakan. Ya. Tapi dari brand, untungnya saya. Oh cedil nih. Ya. Oh cedil. Oh ini seperti suara cedil. Oh cedil. Oh ya. Berarti cedilnya tetap yang di depan, seperti kapas di atas air. Ya. Walaupun bagaimana gelombang air, besarnya air, bahnya air, tapi kapas ini tetap. Ya. Oke, saya mengerti. Nah, Nah, di tengah maraknya seniman-seniman Bali bukan berkolaborasi, membuat grup. Biasanya mereka kan tampilnya nih grup nih, bertiga, berdua, berempat. Kenapa seorang cedil memilih sendiri? Apa beli demit? Apa beli merasa nyaman sendiri? jangan bilang demit Oke. itu dalam bahasa di satu. Demit Oke. itu kan cara gamang tonyo. Artinya itu tuh demit. Itu tuh demit. Gimana beli? Kok seorang cedilnya merasa nyaman dan dipasangkan dengan siapa aja? Seperti yang beli lakukan di awal itu tak cepat sekali nyambungnya. Kenapa beli memilih? Iya gini, karena seperti kalimat tadi ya. Ya. Mungkin janin ini memang tidak diharapkan dia mecepol di Diano, jadi dia tetap single parent. Oke. Ya artinya apa? Karena sudah terbiasa dengan kesendirian, ya. Samisi jang, kawaiso jang. Hah? Kawaiso. Sorry deh. Ya betul. Kasihan dulu tidak. Terus Begini, kehidupan asli saya ya. Ya. Dari kecil sudah artinya didian ya. Ya. Melayangan didian, menggambar didian. Karena Artinya beli memang jiwanya beli memang demen pedidi. ya, karena pedidi itu tidak bisa yang mengalahi prinsip kalau orang sudah didian. Bukti dalam cerita pewayangan Ya. Sang Yang Tunggal. Langsung kejar mobil beli. Iya, Langsung Sang kejar. Yang Tunggal berarti nunggalang aneh ada di sana ning jagat raya. Ya. Banyak seramang deh. Tapi kalau seandainya sponsor atau IO mencari seorang beli cedil harus bersama teman-teman yang lain, Saya gimana? telepon teman-teman. Oh. Artinya sebelum telepon itu Beli udah memilih ya ya peran-perannya nih. Di samping juga saya tetap minta kepada, saya tanya kepada Panitia penyelenggara, Bapak kira-kira bayangan Bapak, nah sekarang karena pelawak atau pelaku bondres, Ya. penari bondres kan banyak. Ya. Akeh saja wenten penari bondres, Pak, aduang tere nangu akranyang, wenten halo makin nyokot-nyokot, terlepas dari Tengal ataupun Banyolnya, bukan itu yang penting kan sudah banyak yang ikut ranah bondres. Ya. Lain kalau dulu waktu muncul-munculnya cedil ini diolah sengurin nak bondres nak sing nyala nak. gitu beli. Karena gengsi, wajahnya jelek. Oh. Gengsi dianggap seniman rendahan. Gitu ya dulu ya. Betul. Oh. Saya tidak ingin seperti itu. Saya Ya, ingin merubah anggapan seperti itu. image itu. Image itu agar tidak terlalu ditertradisikan saja. Bondres itu. Ya. Ditertradisikan saja. Oke, saya labrak dengan kalimat-kalimat istilahnya ya intelektual lah. Ya. Ikut dengan kekinian lah. Saya merasakan itu lawakan-lawakan beli ngikutin zaman. Paling tidak mengikuti apa yang saya baca dalam buku, bahwa buku itu jendela dunia, buku itu adalah
pengetahuan itu adalah pintu dunia. Nah, berarti kalau kita sudah baca buku sesering mungkin, kita akan tahu jendela dunia. Kalau kita tahu pengetahuan, kita akan tahu jadinya pintu dunia, kan seperti itu. Apakah itu bawa ke lawakan-lawakan beli di panggung? Akhirnya otomatis karena saya memaksakan diri untuk membaca buku. Walaupun apa yang saya pandang itu tulisan tidak kekena ban otak saya, tapi namanya seperti bahasa adalah orang bijak mengatakan, meskipun kalau diasah sering ya tajam juga nih. Saya coba itu walaupun dalam hati saya hati maco, dikata-kata kok dibilang maco kiap, nepung tulisan kiap gitu, pokoknya kiap. Pokoknya tiada hari tiada maco tanpa kiap, pokoknya kiap kan gitu. Tapi kalau sudah saya kiap itu hilang ya. Seperti tengahnya itu, saya pentasan tengah itu hilang ya. Mungkin karena tingkat kecerdasan itu yang membuat Kick Andy mengundang beli ya. Kayaknya Beli Cedil satu-satunya pelawak tradisi yang diundang ke Jakarta oleh TV nasional. Tentang itu saya tidak tahu ya. Saya bangga juga tuh melihat Beli Cedil di TV nasional. Kenapa bisa seorang Cedil yang diundang? Padahal kan banyak pelawak-pelawak Bali yang apa karena Beli merasa karena tingkat kecerdasan Beli dalam melawak? Karena ngelawak tuh yang lucu kan Beli. Harus cerdas. Saya tahu tingkat kesetresan pelawak tuh mencari bahan dan lain sebagainya. Gimana Beli? Kenapa Beli yang dipilih? Cari yang lain, Mbak. Serius? Beli menolak? Ya, saya bilang begitu. Sudah tahu itu dari Kick Andy, Beli menolak? Karena saya pada waktu itu masih otak saya dalam konsentrasi yudisium barusan habis ujian. Otak saya Artinya Beli mungkin bertanya nih sekan apa sing nih? Oh, bukan itu. Sudah tahu itu benar? Ya, memang. Ya jelas. Bapak diundang di acara untuk datang di acara Kick Andy di Metro TV dan Beli menolak. Silahkan cari yang lain. Saya masih ada acara. Oh Pak, enggak Pak, ini kami serius Pak. Ini soalnya kami mengharapkan kehadiran Bapak ini. Begini ya Ge, Mbak atau Ge, sejam lagi telepon saya ya. Saya ini masih dalam acara yudisium. Artinya masih bercabang. Ya, pikiran masih saya masih konsentrasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, setiap saya melakukan pekerjaan, saya fokus terhadap pekerjaan itu agar selesai dulu. Ya. Tidak bercabang ke sana sini. Tapi dia kan tidak tahu Beli lagi bekerja. Ya, makanya dia nelpon dulu. Bapak kerja apa belum? Bapak sedang apa? Yudisium. Jangan aja nelpon kok dia terus nanya. Oh, ya dia yang salah ya. Bukan dia yang salah, saya yang lama nanya. Kalau dia yang salah emang apa hubungannya? Kok buru-buru belum apa-apa dia yang salah? Nah, kan gitu. Adik Beli ngopak. Nah itu loh. Ngopak itu kan ya nak main ceki baru ngopak. Ini menghubungi beliau ini susah-susah bener. Beli ajak ngopling nyak. Jawabnya tuh besoknya. Jun sorry, tapi Beli Cedil orangnya profesional. Beliau membalas dengan alasan, sorry Ibi, Beli nak sinta ngisiin pun yang cuma nak kelado dalan begitu. Apa orang beli? Apa orang beli? Oh, abo suling na beli. Oh, udah ada suling ada. Abo suling abo seksopon ala. Tahu nggak? Kau udah Beli Cedil jawabnya apa? Nah, kayak yang beli Banjar kamu. Saya jadi takut nih ya gedang apa bercanda. Dan saya nggak balas lagi. Nah, itu permintaan bukan hanya untuk bisa nggak luang waktunya untuk dengan saya nanti short begini. Nah, buru-buru nanti misi tulisan biar bawa aja alatnya beli suling kayak apa kayak gitu. Oke lah sekalian ke Balai Banjar ke Kajang. Loh, kan seperti itu pasang milih biar pasang. Adi saya ngabon nih, be mulai. Be kamu. Adi saya ngabon nih, sekalian Balai Banjar ya bu kamu. Silakan pilih. Terus pasang nawang jalan, kan beli? Apa kuda beli aspal? Pangsing ada jalan, oke, gulung aspalnya. Ya gulung aspalnya, benar yang di lewat, sedang lewat, gulung aspalnya juga kalau lewat. Oke. Beli kita ngopi dulu sebentar ya. Asalnya Beli, anu nih agak-agak kiap-kiap guys. Ya sakit masih basah gede ban. Aduh, Beli Cedil lama nggak bertemu Beli tiangnya. Itu ya no gedom doh. Gara-gara ada mana. Terus Beli gimana tanggapannya sama? Entar sama lu ngopi. Berarti ini jam udah nih. Jam 2 Beli telat. Jam 2 berarti sudah saatnya ngopi. Ini untuk Beli. Ya, nah. Bali kopi Banyuwangi. Kore Ichiban oishii da yo. Oishii. Ichiban oishii. Ichiban oishii. Oishii. Naruhodo.
Korewa Junsui Banyuwatis. Junsui Banyuwatis teru doko de? Singaraja. Singaraja no yama no tonari na Banyuwatis. So desu. So, Banyu wa nani? Mizu. Yeah. Ates wa? Ates wa Shizuka na. So desu ne. Shizuka. Beli berapa lama menjadi guide Jepang? Kalau nggak salah kebiat-kebiat ya. Man waktu jalanin. Oh, nggak itu ya, nggak terikat ya? Terikat, cuman kita kan kadang-kadang saya kan ada acara pentas. Karena kesibukan itu, nggak dipecat beli sama bosnya beli? Saking kok artinya, kemudian nak mecat guide blog ya. Di antara guide mungkin saya yang paling blog. Tapi di antara semua tamu yang saya tanya, teman-teman saya di Jepang, rata-rata tahu beli cedel loh. Sampai waktu saya pentas di Jepang, itu ibu-ibu Jepang mau payah cedel loh yang beli. Serius? Kan saya kirim fotonya ke beli. Betul, nah itu. Nah, itu kenapa seperti itu? Saya sendiri tidak tahu. Adik itu terkenal san yang beli, merasa nggak terkenal banget? Kalau hal itu kan jelas namanya realita. Kita tidak boleh mengelak dari realita. Saya lihat disyukuri beli ya. Jelas disyukuri, itu berkah dari Tuhan. Makanya supaya kita diberikan rezeki, kita harus bersyukur setiap kita melakukan sesuatu, termasuk minum Banyuwatis Bali kopi. Ya dong. Beli, Niki dibuat dari biji kopi pilihan. Oh gitu. Oh, kopi legenda nih, uli tahun 6, ini mesti tulisan. Uli tahun 68, 60. Oh. Tahun 60 saya masih di Rongklu dari Bathara Wisnu saya. Dari kopi anak. Tos malu beli. Jadi cluenya kena beli. Ngopi keliling. Okay. Ngopi keliling. Coba beli. Coba didian. Ngopi keliling. Coba beli, coba. Saya tidak ngopi. Terus coba. Coba. Beli. Nah. Ini nak bibih mas. Bibih peninggalan. Oke. Ini bibih mulut. Semua ada bibir. Semua ada bibirnya. Bibir. Oke. Fungsi bibir adalah untuk membuka dan menutup. Oke. Di antaranya? Di antaranya kalau dia menginginkan sesuatu dia akan buka. Oke. Jadi apa yang beli pikirkan tentang bibir dan kopi? Apa hubungnya coba? Nah, sebab bibir dengan kopi itu perpaduan antara ya tata surya dengan galaksi. Oke. Saling berhubungan. Seberat itu ya? Seberat itu karena penafsiran tata surya yang ada di alam yang fana ini. Semua ini ciptaan Tuhan. Ya. Termasuk rasa. Rasa juga ya. Makanya kita tidak bisa bohong dengan rasa. Ya. Kalau rasa itu sudah bilang jangan. Oke. Makanya ada desa Jen di daerah Bangli. Hubungan aja kopi? Nah, nih, apa kadang hubungannya? Ya? Hubungannya dengan Jen dengan kopi? Ya jelas, kalau kita sudah ngopi, apalagi waktu kita tepat dengan waktu ngopi. Bangke Jen. Hôm nay cô cho nó cũng đến làm. Coba dulu. Menurut beli ngopi ini kan berguna nggak untuk kehidupan kita? Kalau ngopi sehat katanya 2 kali sehari. 2 hari. Oke. 2 kali sehari. Sekarang udah ngopi sekali beli berarti di rumah? Di rumah sekali dan ini sekali. Oke. Silakan beli dicoba. Sehabis kita shot nanti kalau ada yang kopi lagi kan lagi. Ada, saya ada 1 dos buat beli. Itu 1 dos. Ya. Padahal saya sudah menyiapkan duang kampil. Nanti kalau bagaimana rasanya beli kasih tahu pemirsa ya. Oke, rasanya dari aroma. Beda dia. Ini spesial, ini aroma di pegunungan. Kopi yang sudah mentek di pegunungan. Saya bayangkan dulu saya lama tinggal, istilah bahasa Bali akrabe medem bangun di Desa Munu. Oh, itu desanya kopi tuh. Nah itu bukan, itu desanya manusia, tapi dia menanam kopi. Kalau desanya kopi, ini nanam ya gitu kan. Benar masih. Benar. Hati-hati ya. Hati-hati aja beli cendil. Makanya kalau kita tidak minum kopi. Jadi apa yang kita rasakan? Kopi beli kopi. Nah, ngopi beli kopi. Dalam kopi ke mulut dan ada kopi keluar.
Kalau kopi ke mulut diminum, kita rasakan. Ya. Kopi keluar, tampar dan emosi. Bukan emosi, itu adalah cetusan daripada power. Jiwa. Jiwa. The power of Rangers. Ya, oke. Silakan. Vaksin stop langsung. Oke, Hasan. Wih, ada ngadeng. Tenang. Oke. Kenapa saya ke susu dan tidak mau adeng-adeng? Ya. Karena pangsing yang ngalang hilang rasa jawabannya. Sajan. Kopi itu enak di saat panas. Kalau sudah panas kita langsung menghirup kopi. Jangan teoratu. Apapun kalau kehidupan ini nggak ada panas yang kita lalui, maka menjalani hidup ini nggak ada tantangan. Terus dingin, sejuk gitu aja kita jadi anak manja. Terlalu monoton. Ya monoton dan lebay. Betul. Makanya tantangan itu kan, loh, Tuhan ini memberikan segala sesuatunya lengkap sekali. Ya. Kita diberikan sedih oleh Tuhan, ya sedih. Kita diberikan tantangan oleh Tuhan, kita menjalani tantangan. Betul. Ya, betul. Kan ada suka duka lara pati. Cuman sukanya satu kali aja, yang lain udah tidak karuan ini. Suka, cuman senangnya satu kali aja. Ya. Suka duka ini udah keduka sedih kita. Lara sengsara kita. Pati kita. Nguntuk kan hidup. Berarti 3 yang kita rasakan luar biasa tersiksa ini. Sukanya satu kali. Makanya di saat kita bersenang-senang, di saat kita punya perasaan bahagia, bersyukuri. Di saat kita merasakan kopi ini nikmatnya, bersyukuri. Betul. Saya minum mati saat kita merasakan minumnya kopi ini, kita rasakan di lidah secara pelan-pelan. Caranya minum kopi yang baik, Bli. Caranya minum kopi yang baik, orang nimpal-nimpal. Kadang-kadang ada yang bisa cara minum, kan caranya minum, Mbak, ajarkan. Nah, dipegang. Minum kopi yang baik, iya, dipegang. Ya, seperti ini. Ya, dipegang seperti ini. Tangan ini jangan dicelepkan, jangan dicelepkan. Ya. Lantas diminum. Caranya. Sebelum diminum sambil kita menghirup aromanya. Bede. Jangan langsung gelap, Bli. Jangan. Bede, supaya lidah ini dapat merasakan secara total. Katanya rasa itu ada di lidah. Lidah tidak bisa menipu rasa. Rasa tidak bisa menipu lidah. Pada-pada sedang nguluk-nguluk. Betul, karena lidah ini adalah netral. Oke. Nah, terus yang kan asam kopi itu? Jangan. Enak. Nah, ini kembali lagi masalah selera. Ada yang selera ingin sedikit gula, ada yang selera ingin banyak gula. Ya, tapi karena niki kopi saset, jadi gula sama kopinya sudah ada takaran. Yang lain juga ada bubuk tok. Tapi ini enak, Beliau. Enak. Sing begitu manis, sing begitu pahit. Kalau saya sering bikin kopi, biasanya kopi bubuk itu dengan takaran gula lebih sedikit. Oke, yang saset untuk beli cedil, ini yang bubuk untuk beli cedil. Beli kita sambil jalan ya. Oke. Dan saya membawa seruling bambu karena banyak yang tidak tahu beli cedil adalah seorang seni gamelan karawitan. Gamelan karawitan. Di samping bambu juga saya membawa apa ya, Dani, Bli? Preret negara. Oh, kenapa kah, kayak kesompret kah, Bo? Kita sambil jalan ya, Bli? Oke. Sambil jalan Bli nyuling. Ini demen aja beli cedil loh. Seniman profesional tuh nak totalitas. Ada horai. Tembang apa yang akan beli nyanyikan untuk saya dan penonton yang ada di rumah ini? Jutaan kalau dalam mau beli melang udah beli. Anda artinya begini. Kalau sudah menekuni di bidang karawitan, seni, seni karawitan, khususnya gamelan. Ya. Dalam gamelan itu ada beberapa alat yang dimainkan. Ya. Termasuk salah satunya di antara banyak yaitu suling. Suling ini fleksibel, efisien dan praktis. Kita bisa latihan di rumah, kita bisa latihan di dalam mobil seperti ini, kita bisa latihan di mana aja. Oke. Sambil nunjuk layang, layangnya sudah kita patokin, sudah nunjuk, kita tegul. Tapi kan tetap harus latihan, Bli. Kalau beli dulu belajar apa otodidak? Otodidak. Mainkan dulu, Bli. Nanti kita ngobrol masalah suling. Iya. Ladies and gentlemen, minasang. Cedil
Degusaimasu. Saya. Yoroshiku onegaishimasu. Terus play kan? Benpok. Yen benpang dulu. Ramadan Tengal. Oke, itu beli. Ada pasti pelawak Tengal beli. Aduh, kalau ada pelawak Tengal, saya malah dukung dia. Oh gitu. Teruskan Tengalnya, jangan Banyol dulu. Jangan Banyol. Oh, beda Tengal sama Banyol. Beda, kalau Banyol itu kan lucu. Kalau Tengal? Kalau Tengal itu lucu, ngatakin basang itu Tengal malah aja. Ya tadi mana sahabat kita nimpuk nas. Nah itu biarkan dulu dia muyak Tengal ya. Nanti kalau dia sudah kering Tengal dia tidak akan menetes sebagai cairan Tengal. Akan jadi lucu. Akan jadi lucu. Untuk menjadi lucu harus Tengal dulu. Tengal dulu. Oke. Makanya untuk menjadi orang pintar di sekolah harus rajin belajar baca buku siang malam. Pokoknya harus gembleng diri, pelonco diri. Kan harus bersakit. Biarkan dulu. Ya. Akhirnya yang bisa siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Gitu. Oke, dulu sang beli. Pangeran Cendil memasuki rimba raya. Tiba-tiba terdengar suara kodok. Suara apa itu? Dongkang fitness. Dongkang fitness. Punya betul nih. Kan nih kamu punya beli pertama. Ulang nih yang lu ngomong. Juling lalu bede ulang dulu ya. Di saat Pangeran Cendil memasuki rimba raya, suara angin yang melambai-lambai. Tiba-tiba terdengarlah suara kodok. Saya nggak dikedek. Adi beli kedek. Adi beli kedek. Saya terbayang dengan ngung atau kodok. Saya pernah melihat. Oke. Ya. Saya pernah melihat begitu tuyul memunyi, kenapa kita hanya menikmati suaranya? Tuyul yang memunyi. Ikan bunyi ngong itu. Ada air. Ada air. Hujan-hujan. Kewa tadi ngong beli. Kewa tadi ngong. Gede di ini nah. Caruk kain gitu. Tarik napas dia. Nah tuyul memunyi gitu. Sedangkan sang manusia hanya menertawakan dan mendengar. Harusnya apa yang manusia lakukan seandainya melihat ngong seperti itu, beli? Rasa iba dan kasihan. Otomatis ngong itu diberi langsung BLT. BLT. Bantuan langsung tunai. Lanjut, beli lanjut. Beli kan bertakon ngong udiang tuh, ngong udiang. Ngong. Langsung lanjut. Ngung nagih aja anu nak mau. Nah lanjut beli. Tergantung dalang beli lah. Tergantung dalang. Yang dalang nih. Beli instrumen langsung jadi binatang nih. Cerita. Nah bagian buron aja. Bagian buron beli. Oke. Bagian betado sejun bala. Nah. Dan ngung pun saling bersautan. Oke, jin sulingnya nih beli. Jin sulingnya nih. Dari kejauhan terdengar suara harimau ngobrol dengan kera.
Tiba-tiba ngong pun marah. Omnya malu. Kenyal saja yang itu nih. Ben macan, ben bocok, ben ngung. Tergantung dalang beli. Seorang seniman kan benar. sing tadi memilih. Harus dia siap. Harus siap. Apapun sutradara yang bikin alur cerita harus siap. Kadi raso sang artis bangkanya kan dia. Memerankan gitu yo. Dan itulah ketulus ikhlasan kita jadi abdi seni. Iya betul. Tiba-tiba nyuling mulai beli. Suling itu tiba-tiba termakan oleh beli cedil. Termakan. Suling mahal deh. Tetamian. Beli, tidak bisa dipungkiri beli cedil kan. Tidak semua seniman memang bisa memainkan alat. Beli hampir semua alat bisa beli mainkan. Oh, enggak ada. Suling, drum, saksofon. Itu yang ada waktu ngecun yang dot beli main saksofon. Meklo ngecun tuh beli. Meklo. Nah, artinya tidaklah begitu lama. Tidak. Kalau ini apa beli? Preret negara. Beli mau coba? Boleh ya tapi cukup ini kan. Itu suling aja cukup ya. Nah beli, terus yang mau bertanya nih, beli berani nggak untuk main tanpa hiasan muka? Oh. Untuk ngebanyol. Kenapa? Tapi tadi beli nggak pakai hiasan muka aja, saya sudah lihat lucu banget. Apakah ini merupakan taksunya seniman-seniman Bali ya beli? Nah, untuk memayasi? kan begini. Kalau riasan seperti ini, saya kan yang pertama saya mengikuti tradisi yang sudah dijalankan oleh para leluhur. Ya, para inilah ya, pionir-pionir pelawak Bali ya. Para senior kita, para leluhur kita lah. Tapi itu harus ya beli? Ya, karena riasan seperti ini kan identitas daripada seni pertunjukan di Bali. Oke. Memang dulu ini kan hasil pengembangan. Ya. Kalau dulu ada yang dirias pakai pamor saja atau sebelum ada makeup ya? Iya, pakai pamor, kemudian pakai apa yang di dapur itu yang hitam itu ya. Arang. Jet panci. Betul. Jetnya atau panci ya. Cen long jet ke pan. Wow. Enggak, kalau saya jet. Karena di jet itu sumber daripada semuanya. Oke, benar. Tergantung mulusnya dia atau enggak. Makanya jetnya tinggal malu. Demen makan sing ada jet kewa masih. Betul. Ijo jet siapa nih? Iya. Bagaimana? Bah jegeg janang. Apong jegeg jet sing misi. Dah. Berarti jet lebih penting beli ya? Jet lebih penting. Makanya begitu pentingnya jet. Sang Rewano Dasemuko sayang dengan anaknya. Apa hubungnya jet? Karena anaknya bernama Indra Jet. Cerita itu mencerminkan betapa sayangnya Sang Rewano dengan Indra Jet. Kanti adik dada misi dan jet. Indra Jita. Tapi Indra Jet. Jet itu berarti pantat ya beli? Tidak selalu. Yang lain? Makna yang lain? Alis. Gimana tuh? Oh, pijit ya lagi. Jit kan alis juga. Enggal saja. Jangan jet itu dikonotasikan ke pantat. Kalau bahkan pantat itu tidak selalu dikonotasi jet. Apa Ben? Pantat itu bisa saja dilempari. Maksudnya? Oyong bawa pantat maksudnya. Beda. Nah itu kan beberapa. Itu sesuai dengan kata kalimat beli masing-masing daerah. Apakah seni pertunjukan tradisional yang seperti beli lakoni menjanjikan untuk pegangan hidup anak-anak muda Bali yang memang suka ngebanyol tapi nggak ada tempat untuk mereka berekspresi? Menjanjikan nggak beli? Pekerjaan seperti beli, membanyol, menjadi pelawak profesional seperti beli? Nah ini kan jawabannya ada banyak sisi ya. Kalau di sisi kita sudah berkecimpung menjadi abdi seni secara tulus ikhlas, kalau ini kita profesi ini kita jalani, lakoni, kenapa tidak? Kita bisa kok hidup. Yang penting kita telaten, profesional. Iya. Artinya kita bisa menyesuaikan, bisa memanfaatkan apa yang kita geluti. Kita menyadari apa yang kita kerjakan. Tapi ini kan tidak ada sekolahnya beli untuk melawak.
Betul, memang nggak Memang ada. harus ada itu dari diri ya, Bli ya. Ya, bakat dan kemauan. Betul bakat. Bakat, kemauan, dan ikut-ikutan. Maksudnya ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Nah, seperti dulu waktu awal-awalnya saya berkecimpung di seni bobondresan ini, sedikit sekali. Artinya sedikit yang ngikutin. Saya nggak ada saing. Bukan saya ada saing, tapi tidak banyak yang mau. Gitu. Oke. Cuma hitung dengan jari aja yang mau melakoni sebagai peran bondres seperti ini. Iya. Jarang ya. Jarang. Tapi sekarang, nah mungkin dilihat dia ikut-ikutan latah karena bondres ini sudah mau diterima oleh segala lini dan sudah bisa dimanfaatkan oleh segala lini pula. ya. Seperti salah satunya sebagai figuran dalam iklan. Dalam iklan kan lumayan bayarannya. Dia sebagai figuran, misalnya ada sebuah informasi apa, dia kan dapat royalti. Oh iya. Dilihat dari itunya, makanya banyak yang latah ikut-ikutan. Oke. Saya juga tidak menyalahkan mereka bahwa latah ikut-ikutan, enggak. Berarti paling tidak saya melihat dari sisi paling tidak dia melestarikan keberadaan seni bondres ini. Iya. Beli lebih mengambil sisi positifnya ya, Beli. Positifnya jangan kita buru-buru yang akhirnya bukan. Ya. Kita positifnya daripada yang nengkol gimana? Ini banyak bondres pulas mana? Daripada nengkolnya Ya. kok. Adalah yang ngikuti jejak Beli. Iya, karena jejak saya tidak bisa dihapus karena sudah nempel di beton mata kan. Nu bekas nih Beli ya. Nu bekas. Oke. Karena jejak itu kalau miring, maka lama-lama akan tampak itu miring, maka siring akan disebut tampak siring. Itu jejak daripada Prabu Maya Denawo ya ketika perang melawan Dewa Indra. Ya. Oke. Di tampak siring tertempul. Beli support pemerintah tentang kesenian yang Beli lakoni sekarang ini gimana, Beli? Mereka ada nggak support dari pemerintah? Misalnya, wah ini Cedil nih seorang seniman tradisi nih, mengangkat tradisi Bali nih, Bang bantuan nih, Bang gamelan nih, Bang pakaian nih. Kalau seperti itu udah diwakili oleh teman-teman yang lain. Ada ya? Ada tapi ada ya? Ada. Walaupun saya belum atau mungkin Beli tepuk biasa Beli? Belum atau tidak. Kan Beli lasangar kan dia? Ya. Kalau dulu kan Beli sehari itu bisa pang 16 Beli ngigal. Bayangkan uangnya. Nah artinya kan sering lah dulu, tidak pang 16 itu kalau yang bayu. Ngalang niwang kalang. Ngalang UDG kalang. DGD. Gimana Beli? Ya seperti itu. Ada ya? Ada. Support pemerintah ya? Support pemerintah selalu ada karena bagaimanapun seperti yang saya bilang tadi sudah diterima di segala lini keberadaan bondres ini. Buktinya pemerintah menggandeng daripada kreativitas para seniman yang khususnya bondres untuk mensosialisasikan program-program pemerintah, apakah itu program jangka panjang, jangka pendek, dan program untuk kesejahteraan itu selalu menggandeng para kreativitas pelaku bondres ini sebagai corongnya program mereka. Beli yakin nggak bondres ini bisa bertahan lagi? Ini kan tahun terus berlangsung, terus berjalan. Terus anak-anak muda sekarang udah bonoleh YouTube Beli. Nah jadi beli pentas di shoot sama orang, di blast ke YouTube. Kemudian lawaan itu Beli akan misalnya Beli main di Gianyar, di shooting, di share di YouTube. Lawaan itu Beli pakai lagi di Tabanan. Orang udah nonton, Beli merasa dirugikan apa enggak? Dalam hal ini baik di medsos maupun medan lainnya, saya tidak berpikirkan akan sosmed apa dan medan yang lainnya. Gimana menurut dari kacamata Cedil? Saya tidak melihat hal itu merugikan saya. Oh ya, saya tidak melihat itu. Gak merasa kehabisan bahan. Nah begini, makanya saya bilang seperti tadi, saya munculnya dari awal adalah sendiri single. Berarti baru munculnya saya itu sudah merupakan tantangan. Beda halnya dengan baru muncul kita sudah merekayasa, sebelum muncul kita sudah merekayasa, merencanakan nanti nama saya ini, nanti namamu ini, nanti kita akan bikin cerita alur bahasa pembicaraan seperti ini. Itu kan sudah kita rencanakan. Oke. Berarti kita sudah merencanakan tanpa ditimbulkan oleh
yang kita rencanakan itu. Artinya Bli memang langsung eksekusi di tempat ya? Eksekusi di Bisa tempat. dibilang lawakan-lawakan yang Bli lakukan di setiap panggung berbeda? Berbeda, bahkan Oke. itu merupakan tantangan awal-awalnya. Oh. Ini sulit, very difficult. Very difficult. Very dangerous. Musukashi. Muzukashi, naruhodo, muzukashi. Suka. Jeng muzukashi. So desu ka? Bahkan ini sangat sulit bagi saya dulu ya. Bahkan dulu saya pernah hampir putus asa. Hampir bunuh diri? Tidak. Oh enggak, oke. Ya paling tidak ngebom diri lah gitu. Cok serem ngebom Kenapa? diri. Sing akhirnya mau mundur. Akhirnya Putus asa menjadi seniman ini? Mau menggantungkan pakaian? Artinya enggak main lagi? Betul. Kenapa Bli? Saya mau banting setir, mau ngambil. profesi yang lain. Kenapa? Karena begini, saya pernah disakiti oleh seni yang saya geluti. Sabar Bli. Betul. Saya pernah sakit, saya Sakit hati? enggak besar, gede sakit saya. Kalau sakit gede? Kalau digabung sakit gede jadi. Nah, artinya apa ini? Kenapa Bli? Kenapa sakit gede? Karena terlalu mania dengan aktivitas setiap hari sampai malam, dari pagi sampai malam, tanpa saya pikirkan kapan makan, kapan istirahat. Oh, oke. Bli menyepelekan kesehatan Bli Betul. demi cedil ini. Bukan, demi seni yang saya geluti. Oke. Cedil ini belum muncul. Belum muncul. Oke. Waktu itu tahun 1987. Nah, 87 itu Bli udah mulai kerja atau ngayah? Itu sekolah itu, Sekolah. SMA itu. Oke. Terus sakitnya di mana? Nah, sakitnya tuh di sini. Sakitnya di sini. Nah, kan begini. Waktu itu tidak, intinya dari pagi sampai siang sekolah, latihan gamelan, sudah itu aktivitas, latihan dengan teman-teman, tari masal, kemudian tari megenap, pokoknya. Sebegitu cintanya Bli sama seni ini ya. Sampai melupakan yang lainnya. Oke. Perut kosong, akhirnya kita saraf menjadi capek. Ya. Fisik waktu muda kan oke-oke aja, tapi saraf lemah jadi pingsan lah saya, sakit lah saya jadinya. Dan ingin berhenti Karena ya takut dengan kesehatan nanti. Bahkan saya dimarahi oleh dokter waktu itu. Untungnya kamu pingsan. Kalau tidak kamu pingsan tapi masih saraf seperti ini, sakit seperti ini, tidak pingsan kan bisa mati ya. Ya. Kalau tidak pingsan bisa mati ya. Tapi kenapa Bli untuk fight lagi berjuang untuk seni? Nah, karena kemana langkah saya, selalu saya melihat seni. Oh. Berarti Tuhan ini sudah menakdirkan saya hidup sebagai seniman. Makanya saya lanjutkan terus. Oke, sampai detik ini. Oke. Dan seterusnya sampai detik ini ya. Dan seterusnya. Nanti sehabis detik ini saya mati. Ya. Dia udah orang Bli, sedang nyetir nih. Oke Bli, pertanyaan terakhir, apa yang bisa Bli sampaikan kepada teman-teman muda, khususnya seniman-seniman muda yang Bli bilang tadi harus menjadi diri sendiri itu, mencari karakter sendiri, tidak menjadi peniru gitu. Apa yang mau Bli sampaikan? Saya mengharapkan kepada generasi muda, ya, Bali yang kreativitasnya luar biasa. Ya. Dalam hal ini berkesenian, khususnya seni tradisional. Ya. Di dalam seni tradisional itu ada seni bobonresan. Ya. Nah, seni bobonresan ini kalau dilakukan secara tekun dan serius, kita akan tahu etika, logika, dan estetikanya. Ya. Kalau kita sudah tahu tentang ketiga hal itu, maka apapun yang kita tampilkan di atas panggung, kita akan menjadi senang dan orang yang menonton pun ikut senang. Apa pesan-pesan yang disampaikan masuk ya Bli ya? Masuk jadinya. Dan oleh karena itu jadilah generasi yang tidak hanya sebagai plagiat, peniru, ya, melulu tidak ada kreativitasnya, tidak. Ya. Tapi coba tunjukkan yang lain, ya. Tunjukkan yang lain kepada masyarakat, agar masyarakat itu melihat sesuatu yang unik dan merasa sesuatu yang dilihat itu benar-benar menghibur, menginspirasi, apalagi menginspirasi. Artinya tidak monoton ya Bli ya? Betul. Harus ada nuansa-nuansa baru yang disampaikan ya. Oke. Makanya kita sebagai generasi muda, kalau kita ingin
pindah haluan. Apa yang kita kerjakan, sedangkan kita sudah separuh lebih sudah berkecimpung di profesi yang kita geluti. Iya. Jangan ragu-ragu. Setuju. Nah, Setuju. kuncinya jangan ragu-ragu menggeluti seni. Ya. Dan jangan ragu-ragu kita terhadap seni yang kita jalankan. Ih, pesannya ngenen aja Bli. Itu. Tepuk tangan dulu buat Bli Cedel. Sarangnya. Bli, terakhir nyanyi dong Bli, nyanyi. Hah? Bli kan dua begending. Enggak. Saya begini, dari SMP, dari SD, dari SMP, SMA, saya cuman senang mendengar lagu-lagu barat. Ya. Tapi saya enggak ngerti artinya apa itu. Yang lagu barat yang Bli ingat apa? Oh, seperti Michael Jackson. Oke, kengken lagu Michael Jackson. Black and White borang nah. Bukan. Ani ingat Bli. Ada yang melankolis. Oke, gimana tuh? One, ladies and gentlemen, Mr. Cedel. Michael Jackson Purwakane. Bli Cedel, terima kasih banyak. Tidak terasa udah 1 jam lebih. Ini satu-satunya tamu saya yang saya ajak ngobrol 1 jam lebih. Biasa 30 menit cukup. Apa ya judulnya? Hear the word, hear the word. Yeah. Hear the word, make a better place for you and for me and the other. Blah blah blah. For the better place for you and for me. Nah, artinya saya tidak mengerti, tapi bisa merasakan. Bisa merasakan senang. Tak ubahnya seperti para turis yang datang ke Bali, ketika menonton tari kecak, ketika menonton tari barong, yang takonang yo. Saya ngerti. You understand? Ya saya ngerti. Apa kaden teko, apa kaden ngigel. Wakari masa. Tapi ya demen. Oke. Begitu juga dengan seni. Begitu juga dengan seni. Walaupun kita tidak mengerti dengan apa yang kita lakukan, tapi kita bisa merasakan. Rasa itu lebih utama, lebih mulia. Oke. Seperti orang tua mengatakan, rasang nak munyi nak duo, pang bisa benom minang. Kadang dengan rasa orang bisa menangis daripada dengarkan beliau. Betul, sebab rasa itu menunjukkan dan bisa menimbulkan desahan yang berbeda. Demar desahan. Kalau rasa itu enaknya luar biasa, maka desahan itu keluar akan beda. Contohnya beli rasa yang enak tuh yang enak itu desahannya. Kalau apa sesuatu itu dirasa menyebalkan, desahan itu akan berbeda. Gimana? Gede bahasa itu. Hah, gitu ya? Ya. Oke. Nah, sebab sesuatu itu kalau dia melakukan bermalas-malas, orang akan kesel. Dia bermalas-malas, maka desahannya beda. Beda lagi. Ken. Oke. Jadi itulah beliau. Ya. Ternyata semua bahasa dan kata-kata yang diciptakan Tuhan ada artinya. Semua ada artinya. Dan setiap peradaban bahasa itu pasti berubah. Ya, setuju. Dulu namanya mungkin petapukan, sekarang namanya tapel. Oh. Dulu disebut secara umum ringgit, kalau sekarang wayang. Oke. Kan seperti itu. Betul. Beda nama aja beliau. Ya karena peradaban kan. Ya. Peradaban sudah berubah. Dulu dinosaurus, sekarang sulit diurus. Berarti lebih baik zaman dinosaurus ya. Iya. Daripada sekarang yang sulit diurus. Beli, kita ngopi lagi. Oke. Termasuk anak saya sulit saya ngurus. Sudah beli. Petang lemah main HP ya. Sempat beli. Bapak dengan sedang main HP. Saya tidak bahkan gaptek. Kalau mau menghubungi Bli Cedel, jangan telepon beliau siang-siang. Petangnya telepon baru angkat. Karena beliau tidak pernah pegang handphone. Betul, karena sibuk. Petangnya ditelepon, pasti saya mau mengangkat karena saya lebih senang mengangkat jika petang-petang. Bli Cedel, saya Bang Dona ngopi malu, tos malu.
Saya bahagia, Sudah bencon. saya bahagia sekali. Iya, iya. Beli Cedil udah menjadi bintang tamu saya hari ini. Matur suksema di tengah kesibukannya ada odalan katanya di rumah. Betul. Masih menyempatkan waktunya untuk menjadi bintang tamu saya. Iya. Beli semoga apa yang Beli lakukan bisa menginspirasi anak-anak muda Bali dan nama Beli tetap bisa dikenang oleh penduduk Bali karena nyenak sing nawang Cedil. Dan tetaplah Beli berada di puncak karir, jobnya tambah banyak dan selalu menginspirasi anak-anak muda Bali. Ya, terima kasih. Wow. Salam ngopleng, ngopi kaliling. Sukses Bali.